Yo, beberapa tahun belakangan ini dunia laptop sedang mengalami transformasi yang besar. Baik secara feature set, form factor maupun bobotnya yang semakin kesini semakin bisa bersaing dengan tablet plus keyboard case. Tapi tampaknya belum begitu banyak orang yang mengikuti atau merasakan perkembangan ini. Makanya kemarin gue sempet buat poll seru-seruan di Instagram Story. Nah, di sini gue pengen bahas beberapa pertanyaan yang gue lemparkan beserta dengan hasil pollnya. Let's go! Jadi kemarin itu gue ngasih 5 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa sih kendala yang kalian alami di laptop kalian yang sekarang ini? Apakah baterainya boros? Apakah performanya kurang? Atau bobotnya berat? Atau semua benar bahwa isu ini kalian alami semua? Tebakan gue di awal mungkin adalah soal baterai. Karena ini adalah keluhan utama yang pernah gue rasakan juga. Namun surprisingly, hasil poll dengan persentase terbesar adalah merasakan semua hal yang tadi gue sampaikan. Jadi laptop yang mereka gunakan masih terkesan sebagai sebuah device pendukung produktivitas yang masih banyak kompromisnya. Pertanyaan kedua, pemakaian laptop kalian paling sering di mana lokasinya? Rumah, kantor, on the go, atau di semua lokasi tersebut? Mirip dengan result pertanyaan sebelumnya. Artinya bahwa sebenarnya mayoritas dari responden poll K2G adalah orang yang mempunyai mobilitas yang tinggi, yang tentunya membutuhkan laptop yang mendukung dari berbagai faktor. Baterai yang kece, performa yang cakep, dan juga bobot yang relatif ringan. Yang juga menggelitik gue, justru sebenarnya lebih banyak total responden yang menggunakan laptopnya di rumah saja atau di kantor saja. Nah loh, ini implikasinya bisa bermacam-macam ya. Tapi relevansinya dengan pertanyaan gue yang sebelumnya, gue kok merasa laptop yang masih mereka gunakan adalah laptop konvensional yang mana masih power hungry. Jadi paling sering dipakai di tempat di mana mereka melakukan kegiatan yang terbanyak saja. Justru sebenarnya yang menggunakan laptop on the go itu paling sedikit loh. On the go itu bisa di mana-mana, termasuk ketika di pesawat pas traveling. Apakah laptop dirasa menjadi sebuah beban? Maybe. Tapi tergantung laptop yang digunakan juga. Pertanyaan ketiga. Nah, ini mungkin sedikit menjawab atau rada menjawab kecenderungan jawaban dari responden terhadap pertanyaan sebelumnya. Baterai laptop kalian tahan berapa lama? Kurang dari 4 jam, 4 jam sampai 6 jam, 6 jam sampai 8 jam, atau jangan-jangan ada yang udah punya laptop dengan ketahanan baterai yang bisa bertahan seharian. Ternyata sedikit sekali orang yang mempunyai laptop dengan ketahanan baterai yang bisa tahan seharian. Jadi ya, orang yang menggunakan laptop dengan SoC kekinian yang efisien, ya masih sedikit juga. Bahkan, responden terbanyak adalah yang menjawab bahwa baterainya tahan kurang dari 4 jam. Ini sedikit banyak menunjukkan kaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Kenapa orang paling banyak menggunakan laptop hanya di kantor saja atau di rumah saja? Udah laptopnya mungkin gede, baterainya boros juga. Jadi harus docking seharian di tempat yang ada charging stationnya. Sepertinya ketahanan baterai masih menjadi isu yang sangat dominan di sebuah laptop. Pertanyaan keempat, pernahkah kalian mendengar atau mengetahui fitur AI seperti background noise cancelling, adaptive battery optimization, atau kinerja aplikasi real-time yang berbasiskan AI di sebuah laptop? Tahu, enggak tahu, belum pernah dengar, atau justru tidak yakin dengan kinerja AI di sebuah laptop? Gue sih cukup happy ya melihat jawaban responden, karena mayoritas responden menjawab tahu dan sangat sedikit yang tidak yakin dengan kinerja AI di laptop. Ingat ya, arti kata tahu bukan berarti pernah menggunakannya secara langsung. Gue paham bahwa mayoritas responden adalah follower K2G juga, yang doyan konten mengenai tech juga. Jadi kemungkinan besar mereka tech savvy juga. Dan tentunya mereka mengikuti konten-konten mengenai keunggulan AI related product yang pernah kami buat atau konten kreator lain buat. So, audience cukup aware dengan benefit-benefit dari fitur AI. Meski tidak menampik ya, masih ada responden yang masih harus kita edukasi soal AI. Pertanyaan kelima, terakhir ya, pengen nggak upgrade ke laptop kekinian yang memiliki fitur-fitur AI? Tentu saja, mungkin, tidak mungkin, atau justru merasa tidak perlu karena laptop yang dimiliki sudah oke. Mayoritas responden menjawab tentu saja. Dan yang membuka possibility untuk upgrade nggak kalah banyak juga. Sedangkan mereka yang merasa laptopnya sudah oke masih sedikit sekali. Artinya mereka aware lah, mereka paham lah dengan capabilities laptop kekinian yang memiliki fitur-fitur AI yang kece.
ketika diberi opsi produk dengan harga yang pas dan bisa ngasih problem solving ke isu yang mereka hadapi, ya pasti mau upgrade. Jadi gue melihat demand terhadap AI-based laptop ini masih sangat besar ya. Perlu gue garis bawahi bahwa semua poll yang gue buat ini bukan poll yang scientific ya. Sekedar poll simple yang merupakan interaksi gue dengan audience, follower Instagram K2G, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran atas informasi yang sedang gue cari. Nah, dengan adanya hasil poll yang tadi sudah sama-sama kita lihat, ternyata masih banyak pain points yang dirasakan di sebuah laptop oleh mayoritas user. Dan yang nggak kalah penting, solusinya belum banyak yang menikmati. Gue pribadi merasa offering sebuah laptop Windows yang menggunakan SoC Snapdragon bisa menjadi salah satu solusi yang seksi. Kenapa Windows? Ya karena lebih relate ke banyak orang, lebih relevan. Jelas, karena user base-nya yang paling banyak dibanding OS lain. Kenapa Snapdragon? Karena mereka memiliki sebuah SoC dedicated yang memang dibuat untuk mengedepankan AI features. Punya 45 TOPS NPU, efisiensi baterainya bagus, dan performanya kece, terjaga. Contohnya kayak Snapdragon X Plus yang ada di Asus VivoBook yang ini. Laptop ini udah dites dipakai keliling Hawaii selama kurang lebih 4 hari untuk melakukan berbagai kegiatan keseharian, review dan edit video, nonton dan scripting. Selama 3 sampai dengan 4 hari tuh cuman butuh 2 kali ngecas doang. Performa buat ngedit video juga tidak dirasa kurang ya. Export 1 Reels dengan durasi 1,5 menit dan multiple layers dan optical flow off cuman butuh waktu 1 menit lebih sedikit. Bahkan untuk ngedit full video YouTube cuman perlu waktu ekspor 3 menitan untuk durasi video kurang lebih 5 menit. Ingat, semua kegiatan dilakukan tanpa harus ngecas loh ya. Secara performa SoC dengan arsitektur ini emang bisa berjalan maksimal tanpa harus ngecas. Nggak kayak laptop konvensional lah intinya. Penting ini. Plus, bobot laptopnya ini cuman under 1,5 kilo. Bahkan ada juga laptop dengan SoC Snapdragon yang bobotnya itu udah sekitar 1 kilo atau bahkan di bawahnya. Intinya nggak berat-berat amat lah. Nggak lupa juga tersedia berbagai fitur AI in tandem with Copilot. Ya, experience seperti inilah yang gue ingin share ke kalian, supaya kalian lebih well educated juga, dan membuka jendela untuk upgrade ke laptop seperti ini ketika ingin ganti laptop. Terutama ketika yang diincar adalah AI laptop. Ya cuman ini kan udah produk tahun lalu ya, nggak relevan lagi kalau gue buatin ulasannya sekarang. Gue lebih prefer share ke kalian experience menggunakan SoC Snapdragon di laptop Windows yang lebih geras, lebih baru. Coming soon. Pas banget ya. Secara K2G juga belum pernah membuat ulasan mengenai sebuah laptop yang menggunakan SoC Snapdragon. Oke, sekian aja sharing singkat gue mengenai laptop kekinian. Sekarang gue pengen juga audiens yang di YouTube share mengenai experience kalian menggunakan laptop kalian saat ini seperti apa. Boleh drop di kolom komentar, terutama yang berkaitan dengan keluhan kalian ya. Sembari ya boleh cuci mata ke webnya Snapdragon untuk mendapatkan info lebih jauh mengenai Windows on Snapdragon. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys.